Halo, salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Ibu Tutor, perkenalkan nama saya Dosdoi Firman Narotama dengan NIM 0558434461. Saya dari Program Studi Sistem Informasi UPB JJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mempresentasikan hasil praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Tugas ini terdiri dari dua bagian, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Mari kita mulai. Ya, kita langsung masuk saja ke browsernya localhost phpMyAdmin. Di sini sudah terdapat data yang merupakan tugas 2 saya yang akan kembali saya gunakan untuk melanjutkan ke tugas 3 ini. Pertama, kita akan melakukan transaksi commit. Seperti yang kita ketahui di buku kita masing-masing, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Mari kita coba lakukan transaksi ini. Kita masuk dari menu rutin, kita create new routine, kita buat saja transaksi 1. Kita hapus dulu parameternya, kemudian kita masukkan perintahnya. Pertama, kita tidak menggunakan perintah commit terlebih dahulu agar kita dapat mengetahui perbedaannya. Di sini saya melakukan penambahan jumlah pasien atau penambahan detail pasien PS004 atas nama Dadang Hidayat dengan alamat dan jenis kelaminnya. Sekarang kita coba. Oke, sudah berhasil, kita execute. Ya, di sini sudah masuk pasien 004 atas nama Dadang Hidayat, tetapi karena kita tidak melakukan perintah commit, ketika kita cek di tabel pasien, ya pasien tersebut tidak muncul. Jadi untuk memunculkannya, itulah tadi kita menggunakan perintah commit. Sekarang kita coba edit. Kita tambahkan di sini perintah commit. Kemudian kita klik go dan kita execute. Kita cek di tabel pasien. Ya, sudah masuk pasien 004 atas nama Dadang Hidayat dengan alamat dan jenis kelaminnya. Itulah perintah commit. Untuk transaksi kedua yang akan kita coba lakukan adalah transaksi rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Jadi kita akan coba lakukan transaksi rollback. Kita masuk kembali ke menu rutin. Sekarang kita create new routine. Kita beri nama transaksi 2. Kita hapus parameternya dan kita masukkan perintahnya. Di sini saya mencoba mengganti nama pasien di pasien 004 menjadi Taufik Hidayat. Karena adanya rollback ini, hasilnya nanti nama pasien tersebut tidak akan berubah. Kita akan coba. Ya, di sini kita langsung execute transaksi 2-nya. Ya, nama di ID pasien 004 tetap adalah Dadang Hidayat. Itulah tadi fungsi dari transaksi atau perintah rollback. Tidak akan merubah detail yang kita masukkan. Dan kita cek juga di tabel pasien, tidak akan ada perubahan. Tetap pasien 004 atas nama Dadang Hidayat. Berikutnya kita akan melakukan transaksi save point. Save point atau checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi itu belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi bisa dikembalikan ke posisi atau tempat checkpoint terakhir. Sekarang kita akan coba lakukan, kita akan input 3 buah data di sini, yaitu kita input pasien 005 atas nama Deden Sutisna dengan perintah save point 1. Kemudian kita masukkan pasien 006 atas nama Indah Mawardi, tapi kita berikan perintah rollback to save point 1. Dan kita masukkan data ketiga pasien 007 atas nama Intan Kusuma Wardani, dan kita masukkan perintah save point 1. Lalu kita commit. Kita akan coba, kita copy saja. Oke, kita masuk ke routines. Kita buat new routine. Kita beri nama transaksi 3.
masukkan. Hasil daripada perintah ini nantinya yang kita akan lihat adalah yang akan terinput cuman atau hanya pasien 005 dan pasien 007, karena di perintah di pasien 006 itu ada perintah rollback. Kita coba buktikan, kita klik go. Ya, kita execute transaksi 3. Di sini kita dapat lihat bahwa yang terinput hanya pasien 005 dan pasien 007. Dikarenakan tadi dalam perintah untuk memasukkan pasien 006 kita menggunakan perintah rollback. Jadi tidak akan muncul. Kita coba cek di tabel pasien. Ya, sama. Yang muncul hanya pasien 005 dan pasien 007. Yang berikutnya kita akan mencoba melakukan transaksi trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, perubahan, update, dan penghapusan atau delete. Sesuai dengan panduan dalam buku, pertama-tama kita harus menambahkan 2 tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Ya, berikutnya kita buat indeksnya terlebih dahulu. Indeksnya itu ada di ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Ini kita pilih saja indeks. ID pasien juga, dan ID obat. Di tabel obat juga ada ID pasien, atau ID obat maksudnya. Kita buat sebagai indeks. Kemudian sesuai panduan di buku, kita harus membuat hubungan relasi antar tabel yang baru kita buat, yaitu tabel transaksi obat dan tabel obat. Jadi kita masuk ke menu designer. Di sini sudah muncul ada tabel baru, 2 tabel baru yang kita buat, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Sekarang kita akan membuat hubungan relasinya, yaitu antara ID obat di sini dan ID pasien, antara transaksi obat dengan tabel pasien. Membuatnya adalah kita create relationship di sini. Kita sorot pada ID obat di 2 tabel berikut. Kita pilih cascade dan create relationship antara ID pasien di sini dengan ID pasien ini. Coba kita ke tabel transaksi obat terlebih dahulu.
Sudah. Kemudian kita save. Kita coba cek. Ya, sudah. Di sini relasinya sudah berhasil kita buat. Jadi ada relasi antara ID obat di dalam tabel obat dengan ID obat di dalam tabel transaksi obat, serta ID pasien di dalam tabel pasien dengan ID pasien di tabel transaksi obat. Kita berhasil membuat relasi antara tabel obat, transaksi obat, dan pasien di sini. Selanjutnya kita ikut panduan lagi dari buku. Di sini kita akan fokus pada tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel transaksi obat dan tabel obat. Sebelum melanjutkan, di sini kita diminta untuk mengisi dulu dengan minimal 3 nama obat. Kita ikuti saja sesuai dengan yang ada di buku. Kita inputkan 3 nama obat. Oke, ini kita save dulu. Kemudian kita masuk ke tabel obat. Di sini kita akan insert. Oke. Di sini kita isikan sesuai dengan yang di buku ya. ID obatnya kita bikin 1, kode A001 dengan nama Amikacin, harganya 20.000, stoknya kita buat 10 ya. Oke, kita klik go. Kemudian kita insert lagi yang kedua, A002 amoxicillin, harga satuannya 15.000 dan stoknya 20. Oke, kita masukkan obat yang ketiga, betadine, 7.000 dan stoknya 5. Maaf, A003, 7.000 dan stoknya 5. Oke, sekarang kita lihat. Di sini sudah ada 3 jenis obat, amikacin, amoxicillin, dan betadine. Kita lihat harganya 20.000 untuk amikacin dan stoknya ada 10. Amoxicillin dengan harga 15.000 dan stoknya ada 20. Serta betadine dengan harga 7.000 dan stoknya ada 5. Berikutnya kita akan melakukan perintah. Jadi contoh kasusnya di sini untuk menjalankan trigger tadi. Misalnya seorang pasien ingin membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Jadi kita akan coba membeli amoxicillin sebanyak 5 buah. Dan nanti kita akan melihat update stoknya, apakah berkurang atau tidak. Ya, sekarang kita akan coba melakukan transaksi obat. Kita membeli sebuah obat. Itu kita masuk ke tabel transaksi obat, kemudian kita insert. Kita coba transaksinya, ID transaksinya ID transaksi 1. Kita isikan saja pasien 005. Kita coba akan membeli amoxicillin ya, A002 dengan jumlah 7 buah. Harga satuannya tadi 15.000, berarti kalau 7 itu menjadi 105.000. Kita klik go. Ya, sini sudah berhasil. Dan kita akan melihat apakah stok obatnya terupdate atau tidak. Tadi stok obat amoxicillin itu ada 20 buah. Kita akan lihat apakah sudah berubah atau belum. Kita masuk ke tabel obat. Ya, di sini sudah berubah. Stoknya menjadi 13 karena tadi kita sudah membeli sebanyak 7 buah. Kita memasukkan perintah untuk membeli sebanyak 7 buah amoxicillin. Dan berhasil, stoknya pun terupdate menjadi 13. Ya, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat diterima. Terima kasih sebelumnya. Akhir kata saya sampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.